adalah metafora dari perjalanan hidup seseorang, melindungi kaki dan menjadi teman setia saat kita melangkah. Sepatu menjadi bagian hidup sekaligus gaya hidup. Bagi sebagian orang, sepatu bukan alas kaki semata, tapi juga menyimpan cerita. Banyak yang memilih ke reparasi sepatu karena sepatu yang rusak tidak begitu parah. Pergi ke reparasi sepatu bisa menjadi solusi bijak daripada mengeluarkan uang untuk membeli sepatu yang baru. Salah satu mahasiswa yang memilih membawa sepatu rusaknya ke reparasi sepatu adalah Fadil. Selain mahasiswa, ia juga ketua tim olahraga softball di universitasnya. Sebagai olahragawan, tentu sepatu yang bagus juga menentukan performa di lapangan. Bukan sepatu bermerek mahal, tapi sepatu yang pas, nyaman, cepat, dan kuat. Pertama dilihat dari kondisi sepatunya dulu sih. Terus sekiranya yang rusaknya itu solnya aja, mungkin bakal cari ke sol sepatu buat sol sepatu itu. Salah satu jasa reparasi sepatu yang ada di Semarang adalah Lintang Shoes yang berada di Pedalangan, Tembalang. Jasa reparasi sepatu ini didirikan sejak tahun 1998 oleh Lintang dan istrinya. Dengan bekal keterampilan, Lintang berangkat dari Palembang ke Semarang untuk mencoba peruntungan di kota orang. Semarang sebagai kota pendidikan telah mendorong terjadinya migrasi mahasiswa. Hal ini dimanfaatkan oleh penduduk lokal untuk membuka usaha. Tak sedikit pula, penduduk desa berpindah ke kota untuk membuka usaha dan memperbaiki ekonomi keluarga. Maka tak heran jika banyak usaha berjejeran di kota Semarang, mulai dari warung makan, jasa laundry baju, fotokopi, hingga reparasi sepatu. Di kota, terdapat banyak sekali peluang usaha untuk dibangun. Tidak seperti di desa yang cenderung berkutat pada kegiatan bertani atau berkebun. Pergi jauh hingga ke pulau seberang demi mendapatkan uang, tentu butuh modal keterampilan, bukan modal mental doang. Pak Lintang datang ke kota Lumpia untuk memperbaiki nasibnya. Ia belajar memperbaiki sepatu dengan mengamati pekerjaan tukang sol sepatu. Sempat bekerja dengan orang lain, hingga akhirnya ia membuka jasa reparasi sepatu sendiri. Namun, memiliki keterampilan memperbaiki sepatu tidaklah cukup. Pak Lintang juga belajar untuk menikmati dan mencintai pekerjaannya. Toko jasa reparasi Lintang Shoes buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Tidak hanya memperbaiki sepatu, toko ini juga membuka jasa memperbaiki tas, koper, bahkan permak pakaian. Pelanggannya pun tidak terbatas pada kalangan mahasiswa saja, tapi juga pekerja. Maka tak heran jika jumlah barang yang mengantri untuk diperbaiki begitu ramai. Sepatu yang mengantri umumnya mengalami kerusakan di bagian sol. Sol yang akan diperbaiki mulanya dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian diberikan cairan khusus. Lalu diberikan lem perekat. Selain direkatkan kembali dengan lem, biasanya sepatu yang rusak diperbaiki dengan cara menjahit bagian pinggir solnya. Dibantu oleh istri dan 2 pekerja lainnya, Lintang Shoes dalam sehari bisa memperbaiki lebih dari 20 sepatu yang rusak. Dengan jumlah pelanggan yang banyak, pendapatan Pak Lintang dalam sebulan setara dengan gaji PNS golongan 4.
Dengan demikian, ia sanggup menghidupi istri dan kelima anaknya. Dalam proses membangun usaha, Pak Lintang tak hanya mengasah keterampilan memperbaiki sepatu saja. Ia juga belajar membaca karakter seseorang. Pak Lintang punya caranya sendiri dalam menilai orang. Dengan menyatukan kedua tangan, seolah sedang berdoa, ia bisa menebak karakter orang tersebut. Intinya nanti ini dasarnya orang yang ditekan tangannya ke kiri ini menempatkan sesuatu itu sesuai apa yang dikehendaki. Tentu dalam praktiknya di realita berbeda. Tautan tangan tak bisa menentukan kesuksesan seseorang begitu saja. Kita harus menemukan jati diri dan menemukan apa yang kita inginkan. Pak Lintang juga berpesan untuk jangan takabur, sombong, ataupun ria. Setiap langkah harus diikuti dengan kebaikan. Bekerja sejak pagi menyambut hingga sore menyapa, usaha yang dibangun Pak Lintang memiliki banyak cerita. Tidak selamanya indah, Lintang Shoes penuh suka duka. Ada kalanya sepatu yang datang ditinggalkan begitu saja tanpa pernah dijemput kembali oleh pemiliknya. Lalu, berakhir Pak Lintang tidak mendapatkan bayaran semestinya. Ada kalanya toko sepi pelanggan, apalagi saat pandemi virus corona melanda. Tapi roda terus berputar, Lintang Shoes harus tetap melangkah ke depan. Dengan ketekunan Pak Lintang, usaha jasa reparasi sepatu itu masih terus berjalan hingga kini. Tentu membangun usaha bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya keterampilan, menikmati setiap proses menuju sukses juga diperlukan. Begitulah kisah Pak Lintang tentang sepatu dan ceritanya.